Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Bioteknologi Pertanian dari kelas 6B Agroteknologi yang beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Junior Marco Simbolon, yang kedua ada Utari Damayanti, yang ketiga ada Fauzia Rahma, yang keempat ada Lili Heka, yang kelima ada Jai Maulana Bangun, yang keenam ada Zulfandi Danib, yang ketujuh ada Kamila Rahma, yang ke-8 ada Fauzan Alwi, yang ke-9 ada Hilda Wulandari, yang ke-10 ada Listia Wayuni, dan yang terakhir ada saya sendiri, Farel Orandi. Di video ini kami akan menjelaskan hasil praktikum bioteknologi pertanian yang telah kami lakukan sebelumnya. Jadi langsung saja ke dalam videonya. Tahap pertama, siapkan tub PCR dan beri label. Tempatkan potongan makanan uji pada permukaan yang bersih, lalu hancurkan makanan menjadi remah-remah kecil, sekitar 1-2 mm. Selanjutnya, pindahkan remah makanan 1-2 mm ke dalam tabung PCR. Pindahkan remah makanan ke dalam tabung PCR yang sudah berisi lysis solution. Lalu, inkubasi 5 menit pada 95 derajat Celcius dalam mini PCR, menggunakan mini PCR dalam mode heat block. Setelah didinginkan, tambahkan 5 mikroliter buffer netralisasi, lalu campurkan. Kemudian, spin down larutan 5000 rpm selama 2 menit. Setelah mengekstraksi DNA dari sampel makanan uji, selanjutnya pengaturan PCR. Beri label mikrotub PCR berukuran 200 mikroliter sesuai dengan nama sampel. Kemudian, tambahkan reagen PCR ke setiap tabung PCR yang berlabel. Komposisi reagen PCR yang digunakan per tub yaitu 20 mikroliter, 5 mikroliter, dan 2 mikroliter. Selanjutnya, campur reagen secara perlahan dengan memipet ke atas dan ke bawah 3-4 kali. Tutup tabung, lalu apabila butuh, spin tub menggunakan microcentrifuge. Selanjutnya, tempatkan tabung di dalam mesin PCR. Tekan dengan kuat pada tutup tabung untuk memastikan tabung tertutup rapat. Tutup mesin PCR dan kencangkan tutupnya dengan perlahan. Selanjutnya yaitu buka aplikasi mini PCR, kemudian atur mesin mini PCR sesuai petunjuk atau panduan. Tahap selanjutnya ketika proses PCR telah selesai yaitu elektroforesis dan visualisasi DNA, yaitu dengan menyiapkan buffer TBE. Buffer TBE disediakan dalam konsentrasi 1 kali 25 ml. Selanjutnya, siapkan larutan agarosa 2%. Timbang agarosa 0,4 gram dalam 20 ml TBE. Selanjutnya, tuangkan 20 ml TBE, lalu larutkan agarose dalam 20 ml TBE tersebut. Selanjutnya, panaskan pada microwave sampai agarose bening.
Tambahkan gel green 2 mikroliter dalam 20 ml larutan agarosa. Campurkan hingga merata. Selanjutnya, tuangkan larutan agarosa ke dalam pencetak agar. Biarkan gel mengeras dan lepaskan sisir dengan menariknya ke atas. Selanjutnya, sampel DNA siap dimasukkan ke sumur agarosa. Pada lens 1, dimasukkan 10 mikroliter DNA leather. Selanjutnya, pada lane 2, masukkan 15 mikroliter PCR produk from test food 1. Pada lane 3, masukkan 15 mikroliter PCR produk from test food 2. Pada lane 4, masukkan 15 mikroliter PCR produk from GMO. Dan pada lane 5, masukkan 15 mikroliter PCR produk from non-GMO. Kemudian, tahap terakhir yaitu blue gel bisa running dan dilihat hasil visualisasi keempat sampel DNA. Genetically Modified Organism atau GMO merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Perkembangan produk GMO semakin lama semakin meningkat karena kebutuhan dan permintaannya yang tinggi. Permintaan yang tinggi akan suatu komoditas menuntut peneliti untuk mencari cara dalam meningkatkan hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan metode rekayasa genetika. Jagung termasuk salah satu produk pertanian utama yang telah banyak dimodifikasi menggunakan teknik rekayasa genetika. Pada saat ini, luasan jagung PRG telah mencapai 57,4 juta hektar dengan produksi mencapai 32% dari produksi jagung dunia. Deteksi pangan hasil rekayasa genetika atau GMO. Pengambilan sampel. Sampel yang digunakan berasal dari makanan snack jagung yang sudah tersedia di laboratorium. Terdapat 4 sampel makanan snack jagung, yaitu sampel B1, B2, D1, dan D2 dari merek yang berbeda-beda. Sampel tersebut telah dihancurkan dan dipindahkan ke dalam mikrotub yang sudah berisi lysis solution. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 95 derajat Celcius dalam mini PCR dengan metode heat block. Setelah dingin ditambahkan buffer netralisasi. Kemudian hasil isolasi. Uji GMO pada sampel makanan snack jagung. Dari keempat sampel makanan snack jagung, terdapat 1 sampel positif. Artinya mengandung GMO, yaitu sampel D1, dan 3 sampel lainnya negatif, artinya tidak mengandung GMO, yaitu sampel B1, B2, dan D3.
Cukup sekian yang dapat kami kelompok 1 sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal video hingga akhir video. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.